Saya akan kutip firman Allah di dalam Al-Quran, in tansurullah yansurkum. Imam Ar-Razi menafsirkan in tansurullah itu ada 3. Ya, karena konteksnya tadi dengan menolong agama Allah. Ya. Yang pertama, kalau kita itu menolong syariatnya Allah, kita menolong agamanya Allah. Yang kedua, menolong perjuangannya. Menolong perjuangannya. Dan yang ketiga, menolong kelompok atau orang yang memperjuangkan perjuangannya. Ini. Nah, kalau kita melakukan itu, maka insya Allah kita termasuk orang yang masuk di dalam ayat in tansurullah yansurkum. Allah akan tolong kita. Sa'ad bin Mu'adz mendapatkan kemuliaan dari Allah karena dia memberikan nusrah, memberikan pertolongan. Dan Sa'ad bin Mu'adz memberikan pertolongan kepada Allah, kepada Rasul, kepada Islam itu pada momen yang tepat, saat di mana Islam membutuhkan dia. Coba Bapak Ibu perhatikan. Rasulullah dakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Berapa pengikut Rasulullah selama 13 tahun? Di dalam Sirah Ibnu Hisham disebutkan ada mengatakan 40 orang. 13 tahun. Ya, 40 orang. Jumlah yang tidak banyak selama 13 tahun. Rasulullah menghadapi berbagai macam ujian. Bahkan ya, kalau dalam bahasa Arabnya dhaqat alimud dunya, dunia ini sudah seolah-olah sempit, sudah enggak ada jalan lagi. Tiba-tiba kemudian Allah membukakan pintu. Melalui siapa pintu itu? Datanglah orang Yasrib. Pada saat musim haji, datang mereka ke Mekah. Ketika itu kemudian Rasulullah datangi tenda-tenda mereka. Rasulullah menawarkan kepada mereka, menyampaikan kepada mereka bahwa Nabi adalah seorang Nabi, seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang Yasrib ini sebelumnya mereka pernah mendengar kabar bahwa di Makkah ada, atau nanti di akhir zaman itu akan ada Nabi yang diutus melalui lisan orang Yahudi. Dia tahu itu karena orang Yahudi ketika itu sudah ada di Madinah, sudah ada di Yasrib. Nah, begitu di Mekah ketemu dengan orang yang menyatakan dirinya menjadi Nabi, menjadi Rasul, orang Yasrib tadi langsung connect, jangan-jangan ini orang yang dimaksud oleh orang-orang Yahudi, bahwa nanti akan ada Nabi yang diutus. Siapa yang bersama dia, yang membelanya, meyakininya, maka dia akan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Maka ketika Rasulullah SAW mendatangi mereka connect dengan informasi yang disampaikan oleh orang Yahudi tadi, maka kemudian akhirnya mereka pun memulai Islam. Itulah awal pertemuan pertama kali Rasulullah dengan orang Yasrib. Dan pada saat itu, setelah mereka masuk Islam, mereka memberikan baiat Aqabah yang pertama di Aqabah, di tempat yang tadi sudah kita ceritakan. Di situ kemudian mereka minta kepada Nabi agar Rasul mengirim kepada mereka orang yang mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Maka Rasulullah mengirimkan Mus'ab bin Umair. Itu ceritanya. Ya. Setelah Rasulullah mengirim Mus'ab bin Umair, melalui tangan Mus'ab bin Umair masuk Islamlah Sa'ad bin Mu'adz tadi. Dan ketika Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam, Bani Azhal semuanya masuk Islam. Wa fashal Islam bain ahli Madinah. Begitu para ulama ahli sirah menyatakan. Dan Islam kemudian sebar di kalangan penduduk Madinah. Tidak ada satupun rumah kecuali di situ disebutkan Islam. Itu diantaranya jasa Sa'ad bin Mu'adz. Ini adalah apa yang disebutkan tadi dalam Al-Quran. In tansurullah. Betul-betul Sa'ad bin Mu'adz menolong Allah, menolong agama Allah. Masuk Islam, diajak kaumnya masuk Islam. Dia tolong agamanya Allah. Dan pada saat peristiwa Baiat Aqabah yang kedua, ketika orang-orang Yasrib datang lagi atas permintaan Nabi, setelah Mus'ab bin Umair mengirim surat kepada Rasulullah, mereka diminta untuk datang pada musim haji tahun kedua. Mereka diminta untuk datang dan sebanyak 73 orang, dalam riwayat yang lain 75 orang. Di situ kemudian terjadi Baiat Aqabah yang kedua. Di situ ada jasa Sa'ad bin Mu'adz. Jadi Sa'ad bin Mu'adz memberikan pertolongan kepada agama Allah.
Dengan melalui Baiat Aqabah yang kedua terjadilah peristiwa hijrah. Islam mendapatkan tempat di Madinah. Islam yang semula 13 tahun disebarkan di Mekah tidak bisa berkembang. Pengikutnya, pengembangnya dimusibahkan Rasulullah di malam hijrah, dikepung rumahnya mau dibunuh. Tapi kemudian Allah menyelamatkan Nabi sampai kemudian berhasil lolos dan sampai ke Madinah. Setelah itu negara Islam berdiri di Madinah atas jasa orang-orang Ansar, dan di situ ada jasa Sa'ad bin Mu'adz. Jadi kalau kemudian Allah memberikan makom dan kedudukan yang mulia kepada Sa'ad bin Mu'adz, itu memang wajar, karena memang jasanya yang begitu luar biasa. Jadi kalau hari ini kita ingin seperti Sa'ad bin Mu'adz, diberikan kemuliaan oleh Allah begitu luar biasa, maka mestinya kita harus memberikan segala-galanya untuk agama Allah ini. Dan tentu saja apa yang Allah akan berikan kepada kita sesuai dengan kadar kita. Sa'ad bin Mu'adz mendapatkan kemuliaan begitu luar biasa karena memang makomnya Sa'ad bin Mu'adz juga luar biasa. Ya, pemimpin kaumnya. Jadi kalau kira-kira kita gambarkan sekarang ya, misalnya ada jenderal yang memimpin pasukan, memiliki pasukan dengan kekuatannya, atau mungkin ada presiden dengan kekuasaan yang dia miliki, lalu kemudian dia menolong agamanya Allah, memberikan kekuasaannya, ya, seperti yang diberikan oleh Sa'ad bin Mu'adz tadi itu kepada Nabi ketika itu. Nah, mungkin seperti itu karena jasanya yang begitu luar biasa, sehingga melalui jasa itu Islam bisa mendapatkan kemuliaan, kedudukan yang luar biasa. Karena memang tanpa hijrahnya Nabi ke Madinah, dan hijrahnya Nabi ke Madinah itu kalau bukan karena adanya Baiat Aqabah sebelumnya, dan Baiat Aqabah itu terjadi karena masuk Islamnya orang-orang Bani Asal tadi. Jadi pendek kata ini saling terkait. Hijrah itu diantaranya di situ ada jasa Sa'ad bin Mu'adz. Dan dengan hijrah kemudian berdiri negara di Madinah, Islam tersebar ke seluruh jari-jari Arab dalam waktu 10 tahun. Jadi di situ jasa Sa'ad bin Mu'adz. Maka Allah memberikan kehormatan, kemuliaan yang luar biasa. Nah ini kata kuncinya tadi, menolong agama Allah Subhanahu wa taala, memberikan segala-galanya untuk Allah dan Rasul-Nya.